Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Najwa Fauziatun Nafisa. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda di Lensa Siang yang hadir dengan sorotan peristiwa penting dan inspiratif di tengah hari Anda. Dari kobaran api yang mengejutkan warga di Terminal Bus Transjakarta Rawabuaya hingga sejuknya suasana Taman Literasi yang kini menjadi destinasi rekreasi favorit keluarga di Jakarta. Semua kami rangkum untuk Anda dalam laporan lengkap siang ini. Pemirsa, berita pertama, terjadi kebakaran hebat di Terminal Bus Transjakarta Rawabuaya. Puluhan armada hangus dilalap api, kini yang tersisa hanya kerangka bus yang gosong dan puing-puing bangkai kendaraan. Sisa-sisa kebakaran masih terlihat jelas di Terminal Rawabuaya, Jakarta Barat. Deretan bangkai bus Transjakarta kini hanya menyisakan kerangka besi yang hangus terbakar. Sehari sebelumnya, tempat ini dilahap api hebat. Percikan dari proses pengelasan memicu kobaran yang langsung membesar dan menyambar puluhan bus bekas Transjakarta. Kepulan asap hitam membumbung tinggi membalut langit di tengah-tengah kota Jakarta. Sebanyak 20 unit mobil pemadam dikerahkan. Petugas berjibaku memadamkan api, menghadapi panas yang menyengat, dan suara letupan dari dalam kendaraan. Tragedi ini terjadi pada Selasa siang, 10 Juni 2025. Kepala Dinas Perhubungan menyebutkan ada 20 unit mobil X Transjakarta yang ikut terbakar dalam tragedi ini. Setelah berjam-jam, api akhirnya berhasil dipadamkan, namun meninggalkan puing-puing yang porak-poranda. Kini yang terlihat hanyalah tumpukan besi hangus dan kerangka bus yang tak lagi berbentuk. Beberapa pekerja kini mulai kembali melakukan pemotongan. Setelah tragedi kemarin, proses kerja kembali dilakukan, namun kini dengan kewaspadaan ekstra. Bersama saya Najwa Fauziatun Nafisa dari Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, memasuki libur Waisak, kita akan memantau arus lalu lintas di sejumlah titik di ibu kota. Kita akan tersambung dengan reporter kita Najwa Fauziatun yang akan melaporkan suasana lalu lintas di Bundaran HI Jakarta. Selamat siang pemirsa, bersama saya Najwa Fauziatun Nafisa. Saya akan melaporkan bagaimana situasi terkini keadaan lalu lintas di Bundaran HI Jakarta Pusat. Menjelang libur nasional, dalam rangka merayakan Waisak, kita bisa melihat situasi lalu lintas yang ada di Bundaran HI terpantau ramai lancar. Menjelang libur nasional Hari Raya Waisak, arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat terpantau padat namun tetap lancar. Kendaraan dari arah Jalan MH Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman terus bergerak dengan kecepatan sedang. Di luar ruas jalan, kawasan trotoar, dan halte busway juga tampak dipadati warga. Sebagian besar memanfaatkan hari libur dengan berjalan santai hingga menikmati suasana kota bersama keluarga. Warga diimbau tetap menjaga ketertiban dan tidak menghalangi akses pejalan kaki lainnya. Sistem pengaturan lalu lintas berjalan efektif, lampu lalu lintas berfungsi normal dan tidak terjadi kepadatan di persimpangan utama. Hingga siang hari tidak ada laporan gangguan atau hambatan signifikan di kawasan Bundaran HI. Cuaca cerah turut mendukung aktivitas warga. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti aturan yang berlaku demi kenyamanan bersama.
Bersama saya, Najwa Fauziatun Nafisa dari Jakarta, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Limau, Jakarta Selatan. Perbaikan jalan di sekitar Jalan Limau menyebabkan kemacetan panjang sejak pagi. Pekerjaan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Perbaikan jalan rusak tengah berlangsung di kawasan Jalan Limau dan sekitarnya sejak Jumat 20 Juni 2025. Proyek ini menjadi bagian dari pemeliharaan rutin oleh Dinas Bina Marga Daerah Khusus Jakarta untuk meningkatkan kualitas jalan di area permukiman padat. Tumpukan kayu dan material proyek terlihat di beberapa titik, membuat permukaan jalan licin dan sebagian ruas tak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat, terutama pada jam-jam sibuk. Pekerja lapangan terus menata ulang material dan meratakan permukiman jalan agar pengerjaan bisa segera rampung. Perbaikan meliputi pengaspalan ulang hingga perbaikan saluran air yang selama ini menjadi titik genangan. Warga dihimbau tetap berhati-hati saat melintas dan mengikuti arahan di lokasi. Pemerintah Kota Jakarta Selatan menargetkan proses selesai dalam beberapa hari ke depan, guna menciptakan akses jalan yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna. Bersama saya, Najwa Fauziatun Nafisa, melaporkan. Pemirsa, Taman Literasi kini jadi favorit warga sebagai tempat rekreasi sekaligus lokasi berbagai event menarik. Suasana asri dan fasilitas lengkap membuat taman ini jadi ruang berkumpul keluarga dan komunitas. Pemirsa, Taman Literasi kini menjadi salah satu ruang publik favorit warga kota. Mengusung konsep ruang terbuka modern, taman ini tidak dipenuhi pepohonan rindang seperti taman pada umumnya, tetapi didesain lebih simpel dengan deretan bangku, area duduk yang nyaman, serta atap pelindung yang membuat suasana tetap teduh dan bersih. Tempat ini cocok untuk dijadikan lokasi bersantai, belajar, berdiskusi, atau sekedar menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Yang menarik, taman ini buka 24 jam, jadi kamu bebas datang kapanpun. Pagi untuk membaca buku, sore untuk nongkrong bareng teman-teman, atau malam hari saat butuh suasana tenang dan inspiratif. Fasilitasnya pun cukup lengkap, mulai dari perpustakaan, toilet, musola, hingga fotobox yang jadi favorit anak muda buat foto-foto seru. Selain itu, ada beberapa tenan makanan dan minuman yang menjual cemilan hingga kopi kekinian. Jadi kamu bisa tetap nyaman tanpa harus keluar area taman. Tak jarang, taman ini juga menjadi tempat diselenggarakannya berbagai event, workshop, bazar kreatif, konser, dan lain halnya. Taman Literasi bukan cuma tempat istirahat, tapi juga ruang untuk terhubung, belajar, dan berkembang. Bersama saya, Najwa Fauziatun, Lensa Siang, melaporkan dari Jakarta. Selanjutnya, Mekar Baru Musik Fest 2025 kembali hadir untuk memeriahkan ulang tahun Kecamatan Mekar Baru. Dengan penampilan musik dan perlombaan seru, warga antusias merayakan kebersamaan dalam acara ini. Dalam merayakan hari jadinya, rangkaian acara dimulai dengan lomba mewarnai yang diikuti oleh puluhan anak dari sekolah-sekolah yang ada di Mekar Baru. Nah, bisa kita lihat saudara, warna-warni gambar mereka ini sangat-sangat mencerminkan imajinasi dan harapan akan masa depan yang cerah. Kita juga bisa melihat kebahagiaan dan kegembiraan dari anak-anak dan juga warga yang sangat antusias menyambut dan merayakan hari jadi kecamatan mereka yang ke-18. Tidak hanya itu, adapun kegiatan jalan santai dan pembagian door prize yang diikuti oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak,
remaja, hingga orang dewasa. Puncak acara ditandai dengan prosesi potong tumpeng oleh Bupati Tangerang. Tidak hanya itu, ada pun hiburan yang dimeriahkan oleh penampilan istimewa dari anak-anak muda berbakat. Kita akan melihat bagaimana cuplikannya. Bersama saya Najwa Fauziatun Nafisa dari Kabupaten Tangerang melaporkan. Klub sepak bola asal Inggris Oxford United tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis sore. Kedatangan mereka untuk mengikuti pramusim Piala Presiden 2025. Oxford United, klub asal Inggris, kini resmi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda tur pramusim mereka di Asia Tenggara, sekaligus menghadirkan laga uji coba melawan tim-tim terbaik dari Liga Indonesia. Di antara para pemain Oxford, perhatian publik Indonesia justru tertuju pada dua nama, Marcelino Ferdinand dan Gasan Adame Romeni. Marcelino, gelandang muda penuh talenta, siap membuktikan kualitasnya di depan publik. Buat di Indonesia dan semoga nyaman di sini dan semoga supporter juga bikin nyaman dan semuanya. Sementara Romeni, striker keturunan Belanda Maroko, tampil percaya diri mengenakan lambang Garuda untuk pertama kalinya. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, awal Juli 2025. Bersama saya Najwa Fauziatun Nafisa dari Tangerang, Banten melaporkan. Sementara itu, salah satu lawan Oxford United di turnamen Piala Presiden 2025 yaitu tim Liga Indonesia All Star terus memanaskan mesin. Pemain-pemain pilihan publik tanah air mematangkan taktik permainan dalam latihan terbuka perdana jelang Piala Presiden 2025. Menjelang Piala Presiden 2025, tim All Star Liga 1 menggelar latihan terbuka perdana. Pelatih Rahmat Darmawan atau yang akrab disapa Coach RD memimpin skuad All Star yang berisi pemain-pemain pilihan dari berbagai klub Liga 1. Coach RD tengah mempersiapkan taktik agar tim All Star Liga 1 dapat membuktikan kualitasnya di level internasional. Piala Presiden akan digelar di Jakarta pada awal Juli 2025. Permainan harus itu, tapi kita juga harus punya target, punya sasaran. Makanya saya dalam YYL TOS itu kan selalu saya sampaikan untuk ketika mereka merayakan Indonesia All Star, targetnya adalah main 3 kali. Kalau main 3 kali tentu kita harus bisa lolos dari fase grup. Optimisme juga diyakini pemain Indonesia All Star Witan Sulaiman. Ia yakin skuad Indonesia All Star bisa memberikan kejutan di Piala Presiden 2025. Siap, semua pemain siap memberikan terbaik dan kami juga siap meraih kemenangan di Piala Presiden. Kalau saya pribadi nggak ada kesulitan karena mereka juga pemain-pemain berkualitas. Jadi kami di sini mempunyai satu tujuan yang sama di bawah komando Coach Rahmat Darmawan. Jadi menurut saya tidak ada kesulitan untuk beradaptasi sama mereka. Piala Presiden 2025 diikuti 6 tim yang terbagi dalam 2 grup. Grup A, Liga Indonesia All Star, Oxford United dan sang juara bertahan Arema FC. Sementara grup B diisi Persib Bandung, Dewa United dan perwakilan Port FC. Bersama Najwa Fauziatun dari Jakarta melaporkan. Demikian rangkaian berita hari ini yang dapat kami sajikan untuk Anda. Tetap bersama kami setiap harinya di jam yang sama. Sampai jumpa dan salam lensa siang.